Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Oki Wijanugroho, mahasiswa D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret dengan nomor NIM V3422015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya untuk memecahkan soal latihan 2. Yang pertama, menentukan total gaji dari golongan yang diinputkan. Data yang diinputkan berupa tipe data integer jika golongan 1 sebesar 1 juta, golongan 2 2 juta, golongan 3 3 juta. Selain itu inputan salah, dan khusus untuk golongan 3 dikenakan pajak 2% dari gaji pokok. Kita langsung ke codingannya. Yang pertama, import dulu scanner. Yang kedua, kelasnya saya beri nama golongan gaji. Yang ketiga, ada mainnya. Lalu di sini saya mendeklarasikan variabelnya seperti yang disuruh di soal tadi menggunakan integer, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3. Lalu variabel saya beri nilai golongan 1 sebesar 1 juta, golongan 2 sebesar 2 juta, golongan 3 sebesar 3 juta. Menggunakan double juga untuk total gaji dan char untuk golongan. Lalu input menggunakan keyboard, scanner keyboard. Lalu mencetak program perhitungan gaji berdasarkan golongan. Lalu mencetak lagi, silahkan pilih golongan gaji. Nah, di sini itu output untuk user nanti. 1 untuk golongan 1, 2 untuk golongan 2, 3 untuk golongan 3. Golongan yang dipilih nanti diinputkan di sini. Golongan menggunakan scanner keyboard dan ini menggunakan char. Untuk operasi menggunakan switch golongan tadi case 1 dengan total gaji yang nanti output paling terakhir ini. Total gaji diisi golongan 1, lalu break case 2 total gaji diisi golongan 2, lalu break lagi case 3 total gaji ini saya beri nilai 3 juta dikurangi golongan 3 dikali 0,02 yang artinya ini dipotong 2%. Lalu default total gaji saya beri nilai 0 untuk pilihan yang lain nanti salah. Lalu output cetak system.out.println total gaji dari golongan yang sudah diinputkan adalah RP plus total gaji. Jadi ini output berdasarkan nanti golongan yang diinputkan. Kita coba programnya. Ini nanti hasil akhirnya jika di run seperti ini program perhitungan gaji berdasarkan golongan. Silahkan pilih golongan gaji 1 untuk golongan 1, 2 untuk golongan 2, dan 3 untuk golongan 3. Kita coba satu-satu. Golongan yang dipilih 1 keluar 1 juta. Kita coba lagi golongan 2 2 juta. Kita coba lagi golongan 3 terpotong 2% tadi seperti di soal, dikenakan pajak 2% dari gaji pokok.
yang terakhir kita coba pilihan yang salah ya, tidak keluar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menentukan kelulusan dan konversi nilai mahasiswa yang diinputkan. Nilai yang valid adalah 0 sampai 100, dan jika valid untuk nilai lebih kecil dari 60, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Dan selain itu, lulus dengan kriteria kelulusan 60 sampai 69 cukup, 70 sampai 79 baik, 80 sampai dengan 100 sangat baik. Jika nilai tidak valid, maka kelulusan dan kriteria kelulusan tidak akan dihitung. Kita codingan. Yang pertama seperti tadi, import scanner dulu, lalu kelas saya beri nama konversi kelulusan nilai. Untuk mainnya public static void main string args. Untuk variabel saya deklarasi integer dan string. Untuk integer nilai, string status kelulusan, kriteria. Status kelulusan dengan kriteria ini saya beri nilai 0 dulu. Untuk scannernya menggunakan keyboard, scanner keyboard mencetak program konversi nilai, mencetak silahkan masukkan nilai, dan nilai ini menggunakan scanner keyboard next integer. Kita ke proses. If nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, ini range nilainya tadi yang diminta pada soal, itu statementnya nilai valid. Untuk else-nya, selain range nilai ini, itu nilainya tidak valid. Lalu if, yang ini untuk pemberian kriteria nilainya, nilai lebih kecil sama dengan 60, status kelulusan gagal, kriteria tidak diberi. Lalu lagi ini, if nilai lebih kecil 69, status kelulusan lulus dengan kriteria cukup. Else, if nilai lebih kecil sama dengan 79, status kelulusan lulus kriteria baik. Else, if nilai lebih kecil sama dengan 100, status kelulusan lulus kriteria sangat baik. Nah, fungsinya saya beri di sini, fungsi dari pemberian nilai 0 ini untuk nanti diisi di sini, di status kelulusan ini sama kriteria ini. Lalu output mencetak status kelulusan plus variabel status kelulusan, kriteria nilai plus variabel string kriteria. Kita coba programnya. Nanti outputnya seperti ini, program konversi nilai. Kita disuruh untuk menginputkan nilai. Kita coba di bawah 60, 45, nilai valid, status kelulusan gagal, kriteria nilai tidak diberikan. Coba lagi di atas 60, nilai valid, status kelulusan lulus, kriteria nilai cukup. Di atas 79,
Nilai valid, status kelulusan, lulus, kriteria nilai sangat baik. Sekarang kita coba untuk di luar range nilai yang sudah diberikan tadi. 101 nilai tidak valid dan status kelulusan dengan kriteria nilai tidak muncul. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, tentukan a apakah akarnya sama, nyata atau khayal. B, tentukan nilai akarnya jika tidak khayal. C, tentukan apakah definite negatif, definite positif jika akarnya khayal. Langsung kita ke codingan. Baik, yang pertama import java.util.scanner, lalu kelas saya beri nama persamaan akar kuadrat. Untuk main kita public static void main string args. Variabel saya deklarasikan integer dan double. Untuk integer ada a, b, c dan d besar untuk nanti diskriminan, dan untuk double ada x1 dan x2. Untuk input mencetak akar persamaan kuadrat, scanner menggunakan keyboard. Terus ini ada persamaan kuadrat untuk rumusnya, lalu ada masukkan nilai a, input nilai a, input nilai b, dan ini input nilai c. Untuk d besar atau diskriminan rumusnya b kuadrat min 4ac. Terus mencetak diskriminan sama dengan plus d besar variabel integer. Kita masuk ke proses. If d sama dengan 0, maka akar nyata dan sama. X1 sama dengan X2 sama dengan min b plus mat.sqrt kali d per 2 kali a. Cetak X1, cetak X2. Else if d lebih besar dari 0, mencetak sistem out println akar nyata dan berbeda. X1 sama dengan min b plus mat.sqrt kali d dibagi 2 kali a. Untuk X2 sama dengan min b min mat sqrt kali d per 2 kali a. Cetak X1, cetak X2. Else apabila tidak memenuhi, cetak akar tidak nyata. Untuk menentukan definite positif atau negatif, if d lebih kecil dari 0 dan a lebih besar dari 0, maka mencetak definite positif. Else if d lebih kecil dari 0 dan a lebih kecil dari 0, mencetak definite negatif. Sekarang kita coba run programnya. Untuk outputnya seperti ini, akar persamaan kuadrat. Ada rumus ini, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk nilai a kita coba masukkan 1, untuk b 7 dan c 12.
didapatkan hasil diskriminan sama dengan 1, akar nyata dan berbeda. Untuk X1 sama dengan min 3, X2 min 4. Kita coba lagi. Untuk nilai A1, nilai B 6, min 6, dan nilai C 9. Diskriminan 0, akar nyata dan sama. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3 juga, akar nyata dan ini sama. Kita coba sekali lagi. Untuk nilai A1, nilai B5, dan nilai C15. Diskriminan didapat min 35, akar tidak nyata, imajiner, dan definite positif. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.